Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita menjelajahi peristiwa sejarah Islam yang penuh hikmah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah umat Islam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sejarah menyebut perang tersebut terjadi pada Rabiul Awal tahun 4 Hijriah setelah Perang Uhud. Perang ini terjadi atas percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya mengepung Yahudi Bani Nadir selama 6 hari. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir dilatar belakangi atas pengkhianatan mereka atas Piagam Madinah. Karena sebelumnya, pada awal kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau membuat perjanjian dalam bentuk piagam persaudaraan yang bernama Piagam Madinah. Pasal-pasal dalam Piagam Madinah menetapkan hak dan kewajiban dari seluruh warga Madinah termasuk kaum Muhajirin, Ansor, dan Yahudi. Piagam Madinah telah disepakati oleh seluruh golongan masyarakat Madinah sebagai konstitusi. Di antara poin penting Piagam Madinah adalah siapapun termasuk Yahudi tak boleh menjalin kerjasama dengan kafir Quraisy. Setelah peristiwa pengusiran Yahudi Bani Kainuka dan pembunuhan Ka'ab bin Ashraf pasca perang Badar, Yahudi Bani Nadir ketakutan. Mereka mengambil sikap diam. Namun begitu melihat kekalahan umat Islam pada perang Uhud, ketika saat itu umat Islam dalam kondisi berkabung karena puluhan kaum muslimin terbunuh, mereka Yahudi Bani Nadir mulai berani menyatakan permusuhan dan pengkhianatan. Di antara bentuk pengkhianatan mereka adalah menjalin hubungan dengan orang-orang munafik dan kaum musyrikin Mekah secara sembunyi-sembunyi. Puncak pengkhianatan mereka sampai pada rencana pembunuhan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat jahat itu benar-benar mereka rencanakan secara matang. Bermula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah sahabat menemui dan meminta kaum Yahudi Bani Nadir agar membantu beliau dalam urusan diat atau tebusan orang-orang Bani Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damari radhiyallahu anhu yang berada di bawah perlindungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Nadir pun berkata, "Kami akan bantu wahai Abul Qasim." Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Duduklah di sini sampai kami selesaikan keperluanmu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di dekat tembok rumah mereka bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya radhiyallahu anhu. Kemudian sebagian orang Yahudi mereka memisahkan diri dan membuat rencana jahat. Mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka lalu pergi menyiapkan sebuah batu besar untuk digelindingkan dari atas rumah tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Salah seorang dari mereka berkata, "Siapa di antara kalian yang mau menjatuhkan batu ini ke kepala Muhammad sampai pecah?" Orang yang paling celaka di antara mereka bernama Amr bin Jihasi mengatakan, "Saya." Mendengar rencana itu, Salam bin Mishkam berusaha mencegah mereka dan berkata, "Jangan kalian lakukan. Demi Allah, pasti Allah akan memberitahukan rencana kalian ini kepadanya. Sungguh, ini artinya melanggar perjanjian antara kita dengannya." Namun, peringatan Salam bin Mishkam ini tidak diindahkan. Mereka tetap berencana meneruskan niat jahatnya. Lalu datanglah Jibril menceritakan persekongkolan busuk mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bangkit dengan cepat dan segera kembali ke Madinah.
Para sahabat segera menyusul Rasulullah dan berkata, "Anda bangkit tanpa kami sadari." Rasulullah pun menceritakan rencana keji orang-orang Yahudi itu. Setelahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada Yahudi Bani Nadir untuk memerintahkan, "Keluarlah kalian dari Madinah dan jangan bertetangga denganku di sini. Aku beri waktu 10 hari. Siapa yang masih ada di Madinah setelah hari itu, tentu aku tebas lehernya." Ancaman itu membuat Bani Nadir ketakutan dan mempersiapkan diri selama beberapa hari. Namun kemudian datanglah kepada mereka gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay mengatakan, "Janganlah kalian keluar dari rumah kalian, karena saat ini aku memiliki sekitar 2.000 pasukan yang siap bertahan bersama di benteng kalian ini. Mereka siap mati membela kalian. Bahkan Bani Quraisy serta para sekutu kalian dari Ghatafan tentu akan membela kalian." Pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab pun tergiur dengan bujukan Abdullah bin Ubay. Ia kemudian mengutus seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Kami tidak akan keluar dari kampung atau rumah-rumah kami. Berbuatlah sesukamu." Mendengar ucapan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kemudian bertakbir. Lalu mereka berangkat menuju perkampungan Bani Nadir. Saat itu Ali bin Abi Thalib yang membawa bendera kaum muslimin. Pasukan muslimin akhirnya mengepung benteng Yahudi lalu melemparinya dengan panah dan juga batu. Dalam perang itu, ternyata Yahudi Bani Quraisy meninggalkan Bani Nadir. Bahkan sekutu mereka, Ibnu Ubay dan Ghatafan juga mengkhianati mereka. Menurut riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung Bani Nadir selama 6 hari. Terdapat banyak pohon kurma Yahudi yang mempersulit pengepungan itu, sehingga pasukan muslimin terpaksa menebang pohon-pohon kurma milik Yahudi dan membakarnya, sehingga hal itu membuat psikologis mereka jatuh dan ketakutan. Pada akhirnya, Bani Nadir mengutus seseorang untuk menyatakan menyerah dan memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan itu berkata, "Kami akan keluar dari Madinah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kelembutan hatinya memperkenankan mereka keluar dari kota itu dengan hanya membawa anak cucu mereka serta barang-barang yang dapat diangkut seekor unta, kecuali senjata. Bani Nadir pun pergi membawa harta mereka kecuali senjata. Mereka menghancurkan rumah-rumah agar dapat membawa pintu-pintu dan jendela-jendela. Bahkan sebagian mereka ada yang membawa tiang-tiang penopang. Mereka juga membawa istri dan anak. Semuanya diangkut dengan 600 unta. Mayoritas Bani Nadir dan juga pimpinan mereka seperti Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abul Hakik berangkat menuju Khaybar, dan sebagian lagi berangkat ke Syam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyita senjata, tanah, rumah, dan harta benda mereka. Senjata yang didapatkan sebanyak 50 perisai, 50 topi baja, dan 340 pedang. Semua harta Yahudi Bani Nadir menjadi milik kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil 1/5-nya sesuai dengan ketentuan pembagian harta rampasan perang, sementara sisa senjata dan kuda untuk perlengkapan fi sabilillah. Sedangkan kaum muslimin dari Ansar tidak keberatan dengan kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal itu berarti juga meringankan beban mereka, karena selama ini kaum muhajirin menetap di tempat tinggal kaum Ansar dalam keadaan miskin. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhirlah sudah riwayat para pengkhianat Yahudi Bani Nadir di muka bumi kota Madinah. Demikianlah kisah perang Bani Nadir. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga semua peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini dapat memberikan kita pelajaran
dan kiranya menambah keimanan kita. Dan jika di dalam video ini Anda mendapatkan kebenaran, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan. Dan jika Anda menemukan suatu yang salah, itu mutlak dari saya. Abaikan itu, cari referensi lain yang lebih baik, dan amalkan kebaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.